Siapa yang tak membutuhkan kerahiman ilahi? Saudara-saudariku, seorang pastor cepat-cepat melarikan mobilnya untuk mengejar misa di desa seberang. Malang, ia ditilang. Ia lupa memakai sabuk pengaman. Pastor yang masih mengenakan jubah itu dengan agak malu-malu berkata, "Pagi, Pak Polisi. Berbahagialah orang yang berbelas kasih, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan." Pak Polisi, seorang Kristen, senyum. Ia mengembalikan SIM sang pastor dan berkata, "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Saudara-saudariku, jika Pak Polisi saja boleh berbelas kasih, boleh memiliki kerahiman, apalagi pastor, maksud saya, apalagi Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Manakah dasar teologis dan biblis dari devosi ini? Allah adalah kasih. Kendati manusia berdosa sejak Adam dan Hawa, juga bangsa pilihan Israel di Sinai di Yerusalem, Allah tetap Maha Kasih, bahkan penuh pengampunan, penuh kerahiman atas apapun dosa dan salah mereka. Dimaafkan, diampuni, disayangi, dikasihi. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Ia mengutus putranya Yesus Kristus yang penuh belas kasih, penuh kerahiman, menyerahkan nyawanya demi penebusan pengampunan dosa umat manusia. Kerahiman ilahi dari Allah ini terarah pertama-tama pada dosa dan salah umat manusia. Sebesar apapun, Allah siap mengampuni, Allah siap memaafkan. Rahmat ini adalah gratis, semata-mata berasal dari kemurahan Allah. Tapi manusia harus memohonnya, manusia perlu memintanya dengan percaya sungguh-sungguh. Hal ini memiliki dasar yang kuat dalam kitab suci seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Yesus yang bangkit mendatangi para muridnya yang terkumpul bersembunyi di sebuah ruang karena ketakutan. Yesus menembus dinding dan tembok, mencari mereka yang takut, yang bingung, yang merasa berdosa dan bersalah, yang bersembunyi. Ia tidak datang menghukum atau mencaci maki mereka yang berkhianat, yang menyangkal, yang lari meninggalkan sang guru. Ia malah memberikan pertama, damai, shalom, damai sejahtera, kasih, pengampunan, dan maaf. Kedua, Ia menghembuskan Roh Kudus-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengampuni dosa-dosa, untuk menyalurkan kerahiman, belas kasih, ampunan bagi orang-orang berdosa. Dan ketiga, Ia menugaskan mereka, sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu, pergilah. Ada kuasa, ada mandat, ada tugas untuk pergi membawa damai, membawa kerahiman, membawa pengampunan dan penebusan Tuhan. Secara istimewa kepada Rasul Thomas yang ragu, yang kurang percaya, yang melarikan diri dari komunitas, yang menuntut bukti kuat bahwa Yesus sungguh bangkit, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya, kerahimannya secara personal, menemui dia, menunjukkan luka-luka pada tangan dan lambungnya. Silakan Thomas, peganglah, rabalah, dan percayalah. Thomas mengalami kerahiman ilahi yang begitu besar dan dahsyat, hanya mampu berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Seperti Thomas, seperti para rasul lainnya, kita semua membutuhkan kerahiman Tuhan yang tanpa batas, asal kita mencarinya dan mempercayainya. Dari manakah praktek devosi kerahiman ilahi ini? Adalah seorang suster dari Polandia bernama Faustina.
Ia lahir tahun 1905. Ia sangat mencintai Tuhan yang menderita dan berbelas kasih. Berulang kali Yesus menampakkan diri kepadanya dengan pesan-pesan antara lain, ask for mercy. Mohonlah belas kasihan Tuhan, sebab belas kasih Tuhan itu maha luas, diarahkan untuk orang berdosa. Mintalah, mohonlah, pertobatan, pengampunan, baik bagi yang hidup maupun yang mati. B. Be merciful. Jadilah orang yang berbelas kasih sesudah engkau menerima belas kasihan Tuhan. Berbagilah kerahiman sesudah Tuhan menunjukkan kerahimannya padamu. Bawalah belas kasih, bawalah kerahiman bagi dunia, bagi orang lain. C. Completely trust. Percayalah sungguh-sungguh akan Yesus sang kerahiman ilahi. Berserahlah, andalkanlah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Berkat dan rahmat akan mengalir, khususnya membawa pengampunan dosa. Seperti dalam bacaan kedua, Dia yang datang dengan darah dan air, membawa penyembuhan, membawa kebenaran. Saudara-saudari, lalu bagaimana mempraktekkan kerahiman ilahi itu? Ada 3 yang dianjurkan. Pertama, berbuatlah belas kasih. Tingkatkanlah, perbanyaklah perbuatan-perbuatan belas kasih. Seperti dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul. Orang-orang saling berbagi, orang-orang saling memberi, saling memperhatikan kekurangan, kebutuhan yang lain. Perbuatan belas kasih jasmani, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan, mengunjungi yang sakit, yang dipenjara, mendoakan dan memakamkan orang yang meninggal. Begitu juga perbuatan belas kasih rohani, mengajar yang tidak tahu, menasehati yang ragu dan bimbang, memberikan nasihat, mengunjungi dan mendoakan orang-orang yang sering menyebabkan kesulitan kepada kita, bersabar dengan orang-orang tertentu, mendoakan orang yang hidup maupun yang mati. Semua perbuatan-perbuatan ini berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Kedua, berkata-katalah dengan penuh belas kasih, dengan lembut, dengan manis, dengan indah, dengan suci, dengan kudus. Dewasa ini, dunia kita penuh dengan hoax, penuh dengan hate speech, kata-kata yang bermusuhan, yang menganjurkan, provokatif, yang negatif, yang buruk, penuh tipu. Katakanlah yang indah, yang benar, yang baik, yang berguna, dan yang perlu. Itulah kata-kata belas kasih. Ketiga, berdoalah. Doakanlah doa-doa kerahiman. Doakanlah doa-doa mohon belas kasih, mohon pengampunan, mohon pertobatan. Berdoalah juga bagi orang lain, yang hidup maupun yang mati. Devosi kerahiman ilahi menawarkan banyak cara untuk berdoa, antara lain doa koronka. Doa pada jam belas kasih setiap jam 3 siang. Saudara-saudariku, mungkin kita bertanya, tapi untuk siapakah kerahiman ilahi itu? Siapakah yang membutuhkan kerahiman ilahi itu? Injil kita hari ini dengan jelas menyatakan, para rasul, orang-orang pilihan Kristus sendiri, Petrus yang menyangkal, mereka yang lari meninggalkan Tuhannya, Thomas yang tidak mau percaya sebelum melihat. Merekalah orang-orang yang membutuhkan kerahiman, membutuhkan damai, membutuhkan pengampunan. Untuk siapa lagi? Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, untuk orang-orang berdosa, yang berdosa paling berat sekalipun, yang hidup dalam permusuhan dengan Tuhan dan gereja, mereka akan mendapatkan pengampunan. Kerahiman ilahi sangat berguna di saat-saat kematian, ketika jiwa merindukan kematian yang damai di dalam Tuhan,
Di sana Kristus akan hadir bukan sebagai hakim, tetapi sebagai pembela. Kerahiman ilahi berguna untuk jiwa-jiwa di api penyucian, untuk jiwa-jiwa yang belum mendapatkan selamat abadi. Yesus yang bangkit saat ini juga mau menembus dinding, tembok, penghalang apapun juga untuk mencari kita yang berdosa dan memberikan pengampunannya. Yesus yang bangkit datang di tengah-tengah kita saat ini, menghembuskan Roh Kudus-Nya, roh pengampunannya, memberikan kekuatan baru pada kita, agar kita juga dilimpahi kerahimannya sendiri. Dan Yesus yang bangkit itu juga mengutus kita. Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu, pergilah. Aku tidak menghendaki kebinasaan, aku tidak menghendaki kematian orang berdosa, sebab setiap jiwa berhak atas kerahimanku yang luas bagai samudra. Saudara-saudariku, ada banyak mujizat terjadi oleh devosi kerahiman ilahi. Seperti janji Tuhan Yesus pada Suster Faustina, devosi ini sangat menolong jiwa-jiwa untuk bertobat, sangat ampuh bagi pengampunan dosa, khususnya di saat-saat ajal. Bahkan penyembuhan dan pengabulan doa-doa yang sulit jika itu berkenan pada Tuhan. Saya dapat bersaksi bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, karena tidak bisa mengunjungi para pasien langsung di kamar-kamar isolasi, beberapa kali saya mendoakan yang sakit dengan doa-doa pada Sang Kerahiman Ilahi, dengan doa dan lagu di depan gambar Yesus Kerahiman Ilahi. Saya merekam doa dalam bentuk video-video pendek. Saya kirimkan pada seorang ibu dan seorang anak lelakinya yang kedua-duanya terpapar COVID-19 pada bulan Juni tahun lalu. Mereka sudah lama sembuh. Tahun ini juga saya mengirimkan doa-doa yang sama pada seorang ibu dan anak wanitanya. Kedua-duanya terpapar dan kini pada Paskah ini kedua-duanya sudah sembuh. Berkali-kali juga saya menghantar jiwa-jiwa berpulang yang meninggal dengan iringan doa dan lagu, Yesus andalanku, Yesus kerahiman ilahi, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dan mereka meninggal penuh damai dan ketenangan. Saudara-saudariku, siapa dari kita yang tidak membutuhkan kerahiman ilahi? Yang tidak butuh mati dalam damai dengan Tuhan, yang tidak butuh pengampunan dosa, yang tidak inginkan pertobatan yang sejati. Kita semua tanpa kecuali. Praktekanlah devosi kerahiman ilahi ini. Ada banyak cara. Saya sebutkan 2 hal sederhana saja. Pertama, berusahalah memiliki gambar Yesus kerahiman ilahi yang diberkati oleh imam. Tempatkan di rumahmu, kamarmu, kantormu, atau sebuah medali atau sebuah kalung koronka. Kenakan selalu, seringlah berdoa di depan benda-benda suci ini. Kedua, berusahalah setiap jam 15 sore atau jam 3 petang, jam kerahiman, jam kematian Tuhan, jam belas kasih, sesibuk apapun, hening sejenak, bisikan doa kerahiman ilahi ini. Ada rumusan doanya yang perlu dihafal. Andai kata belum dihafal, bisikanlah, Yesus engkaulah andalanku 3 kali. Dan mohonlah kerahiman bagi jiwa-jiwa yang meninggal, bagi pertobatanmu atau pertobatan seseorang, bagi mujizat-mujizat yang kiranya berkenan pada Tuhan. Saat ini, hari ini, pada pesta kerahiman ilahi ini, Tuhan menawarkan pengampunan, Tuhan menawarkan kasih sayangnya, Tuhan menawarkan keselamatan berlimpah-limpah. Mari saat ini kita hening sejenak. Katupkan matamu dengan lembut. Hadirkan dirimu di ruang tertutup bersama para rasul. Rasakan dosamu, rasakan ketaklayakanmu, rasakan engkau juga pernah menyangkal, engkau pernah lari dari Tuhan. Rasakan engkau jauh. Dan Yesus Sang Kerahiman Ilahi menembus dinding dan tembok. Ia masuk, ia mencarimu. Ia berdiri di depanmu, memandang wajahmu dan menyapamu.
Mohonkanlah ampun atas dosamu. Mohonkanlah pertobatan bagi seseorang. Bisikkanlah namanya. Mohonkan selamat jiwa bagi orang-orang yang sudah meninggal. Desiskan namanya. Penuh iman. Yesus, Engkau andalanku. Demi sengsaramu yang ngeri, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ampunilah kami dan seluruh dunia. Bisikan nama orang-orang yang kau doakan. Serukan, Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku.